Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Enetalk. Kali ini saya akan coba untuk membahas materi tentang routing. Ini adalah materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah konsep protokol routing, kemudian konsep OSPF, lab konfigurasi OSPF, dan redistribute default route. Ketiga materi ini akan saya bahas secara bertahap. Jadi ini adalah tahap pertama yang akan saya bahas adalah konsep protokol routing. Nah, kalau kita bicara tentang protokol routing, di sini ada dua kata, ada protokol, ada routing. Di sini saya coba jelaskan dulu apa itu protokol dan apa itu routing. Jadi kalau protokol di sini adalah semacam aturan standar di dalam proses pertukaran data antar komputer ke komputer lain di dalam jaringan. Nah, kalau kita terjemahkan dalam kamus bahasa Indonesia, aturan ini adalah semacam tindakan yang harus dikerjakan. Kemudian standarisasi di sini adalah standarisasi ya, atau mengikuti standar agar bisa saling bertukar informasi antara satu device ke device lainnya. Protokol di sini contohnya adalah misalkan protokol TCP atau protokol UDP. Saya coba analogikan tentang protokol. Protokol ini saya coba analogikan misal adalah protokol kesehatan, di mana protokol kesehatan itu menerapkan 5M ya, atau saat ini mungkin 6M ya. Yang pertama misalkan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan yang keenam itu menghindari makan bersama atau menggalakkan vaksin. Nah, apapun itu yang ke-6M ini intinya adalah agar kita terhindar dari COVID. Nah, begitu juga di jaringan, agar kita bisa saling berkomunikasi, kita membutuhkan namanya protokol. Entah itu device yang kita gunakan misalnya Cisco atau Arista atau Juniper atau HP atau yang lainnya, pada dasarnya adalah sama, tujuannya adalah sama, agar bisa saling berkomunikasi. Kemudian di sini routing di sini adalah proses memindahkan paket data dari sumber ke tujuan agar bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini ada dua kata, ada sumber dan ada tujuan. Saya coba analogikan seperti ini, misalkan teman-teman atau saya ingin membuka website Facebook gitu ya. Nah, Facebook ini kan berada di data center di luar ya, di Amerika Serikat, di California. Walaupun itu Facebook data center itu ada beberapa data center, ada banyak data center seperti misalkan di Eropa atau yang di Asia seperti itu. Tapi di sini saya ambil contoh misalkan di Amerika Serikat, di California. Nah, saat ini kan tempat tinggal saya di Depok ya. Nah, bagaimana caranya agar traffic atau paket data dari Depok itu bisa pindah ke California? Nah, itu membutuhkan namanya routing seperti itu. Jadi intinya adalah routing ini semacam mekanisme dari satu network ke network lainnya, atau bisa dibilang itu semacam jalur ya. Jalur biasanya tuh kalau di routing itu dikenal namanya hop by hop gitu kan. Nah, kemudian dari routing ini juga mempunyai sebuah tabel routing atau yang digunakan untuk menyimpan informasi jalur routing. Nah, itu disebut sebagai tabel routing. Biasanya tuh kalau kita di Cisco itu IP route itu akan muncul tabel routing. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kesimpulannya adalah protokol routing. Protokol routing ini adalah aturan yang digunakan dalam proses agar sebuah router bisa berkomunikasi dengan router lainnya dan saling bertukar informasi. Nah, ini adalah kesimpulannya tentang protokol routing. Selanjutnya di sini ada arsitektur routing. Di sini saya buat arsitektur routing. Routing sendiri dibedakan menjadi 3 ya. Ada yang static routing, default routing. Default routing ini adalah turunan dari static routing. Kemudian ada dynamic routing. Nah, materi antara static routing dan dynamic routing ini akan coba saya bahas di slide selanjutnya. Jadi di sini dynamic routing dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada EGP atau interior gateway protocol. Kemudian ada AGP atau exterior gateway protocol. Nah, kalau EGP di sini dibagi lagi menjadi 3, yaitu distance vector, kemudian link state, kemudian hybrid routing. Itu. Nah, kalau kita bicara tentang distance vector ini maksudnya adalah jarak atau hop count. Jadi intinya routing protokol ini hanya mengetahui arah untuk menuju suatu network dan jarak, atau dikenal sebagai hop count. Nah, kalau link state ini kalau kita terjemahkan ya dalam bahasa Indonesia, link state ini kan artinya adalah link ya, status dari setiap link. Jadi adalah definisinya kalau link state ini protokol routing bisa mengetahui topologi jaringan secara menyeluruh termasuk dari status dari setiap link. Seperti itu. Jadi kalau di distance vector ini berdasarkan jarak untuk mencapai suatu destination, kalau si link state ini bisa mengetahui status dari setiap link secara menyeluruh seperti itu. Kemudian di sini distance vector dibagi lagi menjadi 2, yaitu contohnya adalah routing protocol RIP dan IEGRP.
Kemudian link state di sini ada OSPF, kemudian ada ISIS, dan hybrid di sini ada IGRP. Nah, selanjutnya di sini ada exterior gateway protocol. Nah, exterior gateway protocol atau EGP ini hanya ada satu, yaitu BGP. Di sini BGP ini biasanya dia terhubung ke internet, biasanya antara AS number yang berbeda. Nah, kemudian di sini ada patch vector, contohnya adalah patch vector. Di lab ini coba saya fokuskan ke OSPF dulu ya. Jadi nanti di sini saya bahas lebih detail tentang OSPF dulu. Adapun nanti untuk routing protokol lain seperti RIP, EGRP atau BGP akan saya bahas pada video selanjutnya. Nah, di sini ada static routing. Di sini saya coba berikan gambaran apa itu static routing dan apa itu dynamic. Di sini saya jelaskan dulu untuk static routing. Jadi static routing di sini adalah routing yang dikonfigurasi secara manual untuk setiap perangkat network layer 3. Nah, seperti teman-teman ketahui bahwa routing ini berada di OSI layer, yaitu layer 3. Kelebihannya adalah untuk mengurangi traffic jaringan protokol routing, kemudian mudah dikonfigurasi, lebih aman atau lebih secure, kemudian bandwidth dan penggunaan di jaringan kecil. Kemudian sebagai network engineer Anda bisa menentukan sendiri secara expert di mana flow traffic yang dituju. Nah, namun juga di sini static routing mempunyai kekurangan. Antara lain adalah tidak support untuk VLSM, ini hanya support untuk jaringan classful. Kemudian tidak scalable ya, karena engineer harus mengetahui destination IP yang akan dikonfigurasi. Kemudian jika menggunakan banyak device perlu dikonfigurasi satu persatu. Jika ada perubahan topologi, maka secara manual akan mengubah routing. Nah, kemudian yang terakhir membutuhkan konfigurasi ekstra dan mekanisme ekstra. Nah, seperti yang saya jelaskan di sini ada contoh routing statik. Perhatikan di sini ada router, ada R1 sampai dengan R7. Nah, di sini R1 sampai dengan R6 ini adalah router existing, artinya router yang sudah dikonfigurasi static routing. Nah, bagaimana jika misalkan kita ingin nambah satu device lagi yang terhubung dari R7 ke R6? Otomatis jika kita menggunakan routing statik, maka kita harus konfigurasi satu persatu secara manual. R1 kita konfigurasi, R2 kita konfigurasi sampai dengan R6 agar bisa terhubung ke R7. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika kita menggunakan 30 router? Artinya ketika kita menambahkan satu router, kita harus konfigurasi 31 router. Nah, ini secara manual. Nah, ini akan memakan banyak waktu. Nah, dan ini tidak efisien jika diterapkan pada jaringan skala besar. Seperti itu. Nah, di sini saya berikan contoh, misalkan saya ingin membuka jaringan BGP ya. Di sini saya coba telnet dulu. Teman-teman bisa ketik di sini telnet. Kemudian ketik aja root dash server.ip.att.net. Nah, di sini saya akan coba untuk remote jaringan BGP ya. Login username di sini kita ketik rviews. Oke. Rviews. Passwordnya juga sama rviews. Nah, di sini saya coba remote ke perangkat device Juniper ya. So, root summary misalkan. Saya akan coba lihat informasi routing. Nah, di sini kita lihat, perhatikan di sini ada sekitar 86.000 sekian-sekian untuk mencapai satu destination, dan kemudian yang aktif di sini ada sekitar 86.000 sekian-sekian. Ini routing yang aktif. Nah, bayangkan misalkan teman-teman ingin konfigurasi routing atau router sebanyak ini. Nah, itu nggak akan mungkin dengan menggunakan routing statik ya. Dalam hal ini kita harus konfigurasi BGP atau routing OSPF atau dynamic routing yang lainnya. Nah, tentunya di sini yang tadi saya jelaskan bahwa BGP ini hanya digunakan untuk koneksi ke AS yang berbeda. Dalam hal ini misalkan kebanyakan itu di internet ya, koneksi untuk ke internet. Kita lihat di sini ada sekitar destinationnya, ada banyak. Jadi tidak mungkin jika kita ingin mengkonfigurasi routing statik seperti ini. So, BGP summary. Nah, di sini sangat banyak ya, Kita lihat di sini ada total pet-nya. Ada sekitar 13 juta, kemudian yang activate ini sekitar 86.000 sekian. Nah, ini sangat banyak, jadi tidak mungkin kita menggunakan routing statik. Maka dari itu routing statik ini cocok digunakan pada perusahaan skala kecil. Nah, selanjutnya di sini ada dynamic routing. Dynamic routing di sini definisinya adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat.
Nah, kelebihannya di sini secara otomatis menyesuaikan berdasarkan perubahan topologi atau perubahan traffic, kemudian bertukar informasi jaringan satu sama lain, proses konfigurasi lebih cepat, efisien dan efektif. Nah, kekurangannya di sini tentunya adalah beban CPU atau memori di sini lebih berat karena selalu update tabel routing. Nah, ini adalah contoh dari tabel routing dynamic seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa routing dynamic ini adalah routing yang dikonfigurasi secara otomatis dan akan muncul di tabel routing. Jadi di sini ada router R1 sampai dengan R7. Nah, R1 sampai dengan R6 di sini adalah router existing, artinya router yang sudah dikonfigurasi routing dynamic. Nah, bagaimana jika kita ingin menambahkan satu device? Misalkan di sini R7 yang terkoneksi ke R6. Nah, nanti jika kita menggunakan routing dynamic, kita hanya konfigurasi di router baru dan router neckboardnya saja, R6 dan R7 saja. Adapun nanti R1 sampai dengan R6 ini otomatis muncul di tabel routing. Nah, bagaimana jika kita mempunyai 30 router atau 31 router? Nah, kita ingin konfigurasi atau ingin menambahkan satu device lagi, jadi 32 router. Nah, kita harus konfigurasi. Jadi kita cuma konfigurasi di sisi router baru dan sisi neckboard seperti itu. Jadi kita nggak perlu konfigurasi satu persatu. Maka dari itu tadi yang saya jelaskan bahwa routing dynamic ini cocok diterapkan pada perusahaan yang skala besar. Nah, di sini ada perbedaan antara EGP dan EGP, interior gateway protocol, dan exterior gateway protocol. Seperti yang tadi saya jelaskan pada arsitektur routing, di sini ada EGP dan ada EGP, yaitu interior dan ada eksterior. EGP ini biasanya router yang menjalankan EGP berada di bawah administrasi perusahaan yang sama. Kemudian EGP digunakan untuk bertukar informasi routing dalam AS atau autonomous system yang sama. Kemudian EGP pada dasarnya adalah protokol routing yang digunakan secara internal ke dalam perusahaan untuk bertukar informasi. Umumnya digunakan di jaringan private ya, di jaringan private atau LAN, di mana alamat pribadi itu digunakan. Kemudian perusahaan atau perorangan atau ISP contohnya adalah reversi 1, reversi 2, OSPF, EJRP dan ISIS. Nah, ini adalah protokol routing di jaringan internal. Kemudian kalau EGP ini eksterior ini biasanya hanya ada pada protokol routing BGP. Jadi di sini EGP ini adalah sebuah protokol routing yang beroperasi antara AS atau autonomous system yang berbeda. EGP biasanya digunakan di internet antara AS yang berbeda. EGP digunakan untuk bertukar informasi antara AS yang berbeda. Kemudian BGP adalah satu-satunya EGP yang digunakan saat ini. Biasanya digunakan di ISP untuk bertukar informasi routing dengan ISP lainnya atau upstream. EGP biasanya digunakan antar host di internet untuk bertukar informasi tabel routing. Jadi intinya adalah perbedaan antara EGP dan EGP ini. EGP ini biasanya diterapkan untuk internal perusahaan yang sama seperti itu. Nah, kalau EGP ini biasanya digunakan untuk perusahaan yang berbeda. Misalkan ingin saling terkoneksi antara perusahaan A dengan perusahaan B, maka kita membutuhkan di sini autonomous system yang berbeda. Lanjut, di sini ada autonomous system. Di sini saya coba jelaskan dulu apa itu autonomous system. Jadi salah satu dynamic routing protocol yang biasa digunakan itu adalah OSPF. Nah, OSPF ini artinya adalah open standar. Artinya bisa digunakan oleh banyak vendor atau multi vendor seperti Cisco, Juniper, Arista, HP atau yang lainnya. Itu bisa menggunakan routing protokol OSPF. Nah, nanti juga teman-teman mengenal di sini namanya RIP, ada namanya EJRP, ada namanya ISIS. Nah, khusus untuk BGP, di sini khusus untuk BGP ini beda fungsi. Nah, dalam video ini saya coba fokuskan tentang RIP, OSPF, EJRP dan ISIS. Dalam hal ini saya coba untuk jelaskan dulu tentang OSPF, dan materi yang routing protokol lain yang akan saya coba jelaskan di video selanjutnya. Nah, kalau OSPF dan EJRP ini memiliki fungsi yang berada dalam satu AS yang sama atau autonomous system. Jadi misalkan di sini ada Indosat, oke. Indosat ini kan banyak banget routernya ya. Nah, agar bisa terhubung ke kepemilikan yang sama yaitu antar Indosat, teman-teman bisa menggunakan RIP, OSPF, EJRP atau ISIS seperti itu. Nah, namun kalau kita menghubungkan antara AS dalam hal ini adalah misalnya Telkom. Nah, Indosat dan Telkom ini kan berada dalam kepemilikan yang beda. Berarti autonomous sistemnya juga pasti beda. Nah, di sini Indosat memiliki AS 200, sedangkan Telkom di sini memiliki AS 300.
Nah, ini kan beda-beda AS. Nah, jadi untuk menghubungkan antara AS kita bisa menggunakan BGP seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan antara EGP dan BGP, dan apa itu AS atau Autonomous System. Nah, di sini adalah materi yang akan saya bahas, yaitu tentang konsep OSPF. Di sini OSPF adalah definisinya seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa OSPF ini adalah EGP ya, jadi sebuah interior gateway protokol yang merutikan paket di dalam sebuah AS. Nah, karakteristiknya di sini untuk OSPF ini adalah protokol routing link state. Jadi yang tadi di awal saya jelaskan bahwa link state ini adalah protokol routing yang bisa mengetahui topologi jaringan secara menyeluruh, termasuk status dari setiap link. Kemudian support untuk skala besar, memiliki waktu konvergensi yang sangat cepat. Message dikirim menggunakan multicast. OSPF ini adalah bersifat open standar. Nah, ini bisa digunakan di berbagai macam brand seperti Cisco, Juniper, Huawei atau yang lainnya. Kemudian menggunakan algoritma jalur terpendek pertama Dijkstra ya. Nah, ini algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur best path atau jalur terbaik. Nah, biasanya dia menggunakan COS itu. Nah, kemudian cara kerja OSPF. Cara kerja OSPF di sini adalah discover network from agency, flood, LSDB. Nah, ini adalah berkaitan dengan database, compute sort test. Kemudian ada install base route routing, respond to network changes. Nah, kemudian bagaimana sih ketika OSPF pertama kali diaktifkan? Nah, di sini ada beberapa tahapan agar OSPF ini bisa mencapai kondisi agensi ya. Yang pertama adalah status down. Nah, status down di sini adalah paket hello belum diterima oleh network, artinya belum diterima oleh lawannya mana. Karena status interface-nya mati misalkan. Kemudian jika dead interval timer berakhir, nah ini juga statusnya dia akan berubah menjadi down. Kemudian ATM di sini adalah hanya berlaku untuk jaringan non broadcast multicast access atau disingkat NBMA. Nah, di mana network ini atau lawan atau tetangganya ini belum terima paket hello, sehingga router akan terus mengirim paket hello. Kemudian mencoba mengirim paket hello atau hello paket ke network, tapi tidak mendapatkan respon dari network. Kemudian di sini ada init di sini adalah router telah menerima paket hello tetapi komunikasi dua arah belum established. Nah, kemudian di sini two way di sini adalah router telah menerima paket hello, komunikasi dua arah telah terjadi. Extract di sini adalah router melakukan sync database. Router ID tertinggi akan mengambil kontrol kendali. Seperti itu. Jadi kalau router ID di sini adalah identitas. Nah, kalau kita misalkan router ID-nya biasanya tuh kalau di OSPF bisa menggunakan loopback. Nah, kemudian di sini loading di sini adalah router meminta informasi LSA dengan mengirim paket link state request. Nah, ini udah hampir terbentuk. Nah, kemudian yang terakhir di sini ada full agency. Nah, di sini adalah router telah menerima link state yang lengkap dan bisa berkomunikasi dengan update paket link state. Nah, ini adalah tujuannya full agency. Nah, agar lebih pahamnya di sini saya coba labkan, yaitu tentang OSPF. Lanjut di sini materi selanjutnya adalah saya bahas lab ya. Topologinya yang akan kita live-kan untuk konfigurasi routing protokol OSPF. Jadi topologi ini adalah menggunakan topologi yang sebelumnya ya, yang membahas tentang intervalent routing dan content ID. Jadi di sini ada Palo Alto dan kemudian point to point dia ke arah core switch dengan IP network 10.7788.0/30, di mana IP interface di sisi Palo ini adalah .1 dan di sisi core switch di sini adalah .2, dan yang mengarah ke endpoint di sini adalah 10.10.10.254. Ini yang akan dijadikan gateway pada PC, dan IP sendiri saya menggunakan IP 10.10.10.5/24. Oke, nah bedanya jika pada lab sebelumnya saya menggunakan Cisco Nexus, kali ini saya menggunakan Cisco Catalyst, dan di sisi endpoint sebelumnya saya menggunakan Linux TinyCore, kali ini saya menggunakan PPC. Oke, langsung saja saya konfigurasi untuk routing protokol OSPF. Di sini saya buka menu network, tab network ya. Kemudian di sini pilih virtual router, pilih VR network. Nah, di sini yang pertama saya coba delete dulu untuk routing static. Sebelum saya konfigurasi routing static, saya delete ya. Saya delete, kemudian pilih tab OSPF. Nah, di sini ada menu enable. Di sini perlu kita centang untuk mengaktifkan routing OSPF. Kemudian di sini router ID saya masukkan di sini IP 10.7788.4. Nah, fungsi dari router ID ini adalah untuk pemilihan DR dan BDR.
DR sendiri adalah singkatan dari Designated Router, sedangkan BDR ini adalah singkatan dari Backup Designated Router. Nah, pembahasan DR dan BDR pada video sebelumnya itu sudah saya bahas. Oke, jadi intinya adalah si DR dan BDR ini fungsinya adalah untuk mengurangi storage kapasitas, yaitu seperti CPU dan memori. Karena sama-sama kita ketahui bahwa routing OSPF ini adalah bersifat link state. Nah, link state yang sebelumnya saya jelaskan bahwa protokol ini bisa mengetahui topologi jaringan secara menyeluruh. Contohnya misalkan teman-teman mempunyai router sebanyak 20 router ya. Nah, dimana kalau misalkan teman-teman menggunakan desain star ya misalkan ya, itu masing-masing dia akan update ke semua router. Karena yang kita ketahui link state ini adalah update secara menyeluruh, termasuk status dari setiap link. Nah, maka dari itu kita membutuhkan di sini pemilihan yang mana yang DR, yang mana yang BDR. Jadi tidak semuanya diupdate. Jadi hanya satu router yang akan dijadikan DR, yaitu priority, dan yang dijadikan BDR, yaitu backup. Nah, maksudnya backup ini adalah jaga-jaga jika misalkan router DR ini down, maka BDR ini akan mengambil alih, seperti itu. Nah, kemudian juga fungsinya juga itu bisa mengurangi bandwidth, karena jika kita tidak menerapkan DR dan BDR, ini bisa memakan bandwidth ya, atau bisa menghabisi bandwidth. Maka di sini kita perlu DR dan BDR. Oke, kemudian di sini area di sini saya konfigurasi area 000, di mana area 00 ini adalah area backbone. Kemudian di sini saya pilih interface. Interface di sini adalah yang mengarah ke arah core switch, yaitu interface Ethernet E11. Kita lihat di sini, oke, yang mengarah ke core switch. Kemudian di sini saya oke. Virtual link ini diabaikan dulu ya, nanti akan saya bahas tentang virtual link. Di sini saya oke dulu. Oke, kemudian pilih export rule. Nah, di sini saya pilih allow redistribute default route. Nantinya static route dan routing OSPF itu akan diredistribute. Nah, goalnya nanti ketika pilih redistribute, nanti si core switch ini kita nggak perlu lagi konfigurasi default route. Jadi nanti otomatis akan muncul di tab routing. Nah, itu adalah salah satu fungsi routing dynamic. Dalam hal ini adalah SPF. Oke, di sini explore rule saya coba masukkan di sini, atau saya buat distribute profile di sini red misalnya. Saya buat di sini core. Oke. Kemudian priority-nya di sini saya buat 1. Nah, di sini source tipenya saya pilih static ya, dan juga connect, karena yang akan di redistribute ini adalah routing static. Maka di sini kita pilih connect dan static. Oke, kemudian di sini kita pilih command button atau pilihan Redis ya. Di OSPF filter ini nggak usah, BGP juga nggak usah. Sini pilih oke. Pilih oke. Kemudian juga di sini kita centang allow redistribute default route. Oke. Seperti ini kita oke. Kemudian jangan lupa kita commit. Dan untuk konfigurasi routing OSPF pada perangkat firewall Palo Alto, jadi cukup seperti ini saja. Nah, lanjut kita akan konfigurasi di sisi core switch. Oke, di sini kita buka untuk core switch. Saya buka, masuk ke menu CLI. Oke. Kita masuk ke configure terminal dulu. Di sini saya coba cek dulu ada routing static nggak ya. Oh, ini masih ada. Nih saya coba delete dulu routing statiknya. No, saya delete. Oke, saya delete dulu routing statiknya. Di sini saya aktifkan untuk OSPF. Nah, di sini adalah router OSPF 1 untuk mengaktifkan. Kemudian di sini router ID. Router ID ini adalah bersifat unik ya, jadi nggak boleh sama. Jadi yang sebelumnya kan router ID di sisi Palo Alto 10.77.88.4. Nah, di sini saya buat 10.77.88.5. Nantinya yang pemilihan yang nilai lebih besar itu akan dijadikan DR ya, dan yang lebih kecil yang akan dijadikan BDR. Oke. Kemudian, nah di sini untuk
daftar atau untuk waitlist network, sebenarnya di sini ada 3 pilihan, ada 3 opsi. Nah, pilihan yang pertama teman-teman bisa buat di sini 000 sebenarnya. Nah, 00 ini ada berarti semua directly connect network itu dimasukkan ke OSPF seperti itu. Nah, atau cara yang kedua, teman-teman bisa verifikasi di DOS atau IP root. Jadi masukin satu-satu. Nah, di sini kita lihat ada C ya. C ini adalah artinya connected. Oke, jadi di sini C ini ada dua, ada 10.10.10.0/24. Kemudian juga ada 10.7.788.0/30. Nah, ini yang perlu kita advertise atau yang kita daftarkan di network OSPF kedua ini, karena di sini adalah directly connect ya, directly connect ke masing-masing netboard. Jadi kayak gini, network 10.10.10.0 00000. Nah, ini ada wildcardnya 255. Wildcard ini adalah maksudnya kebalikan dari subnet max. Pilih 0 network 10, oke, 7788 0 3 area 0. Nah, ini kan cara kedua ya. Nah, kemudian bagaimana cara ketiga? Cara ketiga kita ketik misalkan di sini interface. Oke, di sini saya singkat aja intern 00. Kemudian masukin di sini SW1. Areanya kita masukin di sini area 0. Seperti itu kalau untuk cara yang ketiga. Nah, cara yang tiga ini seperti ini ya. Jadi yang mengarah ke arah Palo Alto. Nah, di sini saya menggunakan cara kedua, yaitu saya masukin satu persatu untuk directly connect-nya. Oke. Nah, di sini ketika saya masukin satu-satu, di sini langsung muncul agensinya. Oke. Agensinya di sini muncul. Nah, seperti yang saya bahas sebelumnya, yaitu tentang konsep OSPF. Di sini untuk pembentukan agensi ketika OSPF pertama kali diaktifkan, di sini ada message sebenarnya, ada done, ada attempt, ada init, ada two-way, extract, loading, dan full agensinya. Nah, di sini kita lihat statusnya sudah full agency. Nah, bagaimana jika misalkan interface-nya mati? Interface int E00. Oke, coba saya shut. Oke, maka di sini OSPF agency-nya dia akan down. Dan di sini maksudnya adalah oke, di sini ada close ya. Di sini ada close, saya close dulu. Nah, dan di sini maksudnya adalah paket hello belum diterima oleh netboard. Nah, oleh netboard karena status interface mati atau jika date interval timer berakhir. Nah, dia akan muncul atau message down seperti ini. Nah, kita lihat di sini, kita verifikasi do sh ip ospf netboard. Oke, di sini nggak muncul ya. Di sini nggak muncul karena di sini statusnya adalah down. Nah, kemudian di sini kita coba no shut. Nah, di sini belum muncul, kita tunggu. Oke, kita tunggu ya. Nah, di sini extract ya, DR. Kita lihat di sini definisi dari extract ini adalah router melakukan sync database. Router tertinggi yang akan mengambil kontrol kendali. Nah, router tertinggi yang akan mengambil kontrol kendali dalam hal ini adalah 10.7.88.4 dan 10.7.7.8.5 ini akan mengambil kontrol kendali nantinya yang akan lebih besar, yang akan dijadikan sebagai DR. Oke. Kemudian di sini, ini statusnya sudah loading itu full. Jadi router telah menerima link state yang lengkap dan bisa berkomunikasi dengan update paket link state. Sekarang kita coba verifikasi di sini. So IP root, apakah sudah? Nah, ini sudah muncul ya. Perhatikan di sini ada default root yang didapat dari OSPF yang dikonfigurasi pada perangkat Palo Alto. Di sini artinya adalah OSPF. Oke, E2 di sini artinya adalah OSPF eksternal tipe 2 karena tadi dikonfigurasi tipe 2 di sisi Palo Alto. Seperti itu. Nah, kemudian saya coba verifikasi di sisi Palo ya. Ini sudah commit, saya buka di sini more run state. Nah, di sini kita lihat untuk routing table. Di sini sama-sama kita lihat adalah 10.10.10.0/24. Next hop-nya adalah 10.7.7.8.8.2. Ini adalah IP interface di sisi core switch.
Kemudian di sini ada A dan ada O. A ini artinya adalah aktif. Di sini kita lihat O ini adalah OSVF, artinya routing OSVF di sini sudah aktif. Oke. Kemudian kita pilih forwarding. Forwarding di sini kita cek destinationnya adalah yang mengarah ke LAN ya, 10.10.10/24, kemudian 10.77. Nah, ini adalah IP point to point-nya. U flagnya di sini U dan G. U ini artinya adalah up, G ini artinya gateway. Gateway-nya berarti yang mengarah ke core switch untuk destination ke 10.10.0 ke LAN-nya. Kemudian selanjutnya di sini OSVF. Kita cek di sini. Nah, di sini adalah statusnya DR ya. DR statusnya. Nah, kita bisa sebenarnya kita sini kita bisa reset nih di sini. Caranya clear IP OSVF proses. Biasanya kalau ada pergantian router ID kita butuh reset ini. Oke. Nah, dia akan muncul nih. So IP OSVF Nightbot. Oke. Nah, dia akan bertindak sebagai DR. Oke. Oke, jadi seperti ini. Nah, kalau pada perangkat Palo Alto sebenarnya kita bisa melakukan juga untuk reset routing ya. Caranya kalau di Palo Alto kita buka CLI ya, di sini. Saya buka dulu CLI. Oke, caranya bisa kita ketik misalkan debug routing restart ini ya. Kita pilih yes. Kemudian software debug. Oke, software kita pilih di sini restart proses restart ya. Kemudian proses. Kemudian kita pilih root. Nah, ini kita bisa reset. Itu. Nah, ini kita lihat dulu, kita close dulu. Kita refresh di sini. Oh, ini ya. Runtime OSVF interface. Nah, dia akan berubah di sini jadi BDR ya, karena di sini adalah nilai yang tertinggi ini yang akan dijadikan DR. Di sini statusnya adalah BDR. Kita lihat di sini untuk show IP OSVF Nightbot. Nah, oke, seperti ini ya, dia akan berubah. Oke, statusnya not DR and BDR. Di sini kita refresh dulu. Oke, kita cek lagi di more state. Pilih OSVF. Pilih. Oke, ini statusnya belum ini ya. Nah, statusnya akan berubah menjadi DR nih. Backup DR ya. Statusnya akan berubah jadi backup DR. So IP OSVF Nightbot. Nah, dia akan berubah jadi DR. Oke. Dia akan berubah jadi DR ya, karena di sini Nightbot ID-nya lebih besar di sisi core switch yaitu .5, sedangkan Nightbot-nya di sisi atau router ID-nya di sisi Palo Alto ini adalah .4. Maka yang akan dijadikan DR itu adalah 10.7788.4 yaitu di sisi core switch. Oke, kemudian kita pilih Nightbot-nya di sini adalah 10.7788.2. Ini adalah interface yang di sisi core switch. Kemudian Nightbot ID-nya di sini adalah 10.788.5. Itu yang tadi yang akan dijadikan DR. Nah, ini adalah verifikasinya seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa verifikasi via CLI ya. Oke, jika via CLI di sini kita bisa verifikasi, kita ketik aja di sini show routing route. Nah, ini kita cek ya, 10.10.0 ini yang mengarah ke LAN. Next hop-nya adalah 10.788.2. Oke, ini adalah statusnya, flagnya ini adalah aktif OSVF. Kemudian juga point to point 10.788.0. Kemudian selanjutnya kita bisa ketik di sini show routing protocol. Oke, OSVF summary. Kita cek kesimpulannya, router ID di sini 10.788.4. Kemudian di sini adalah redistribute. Oke. Dan area ID di sini 000, interface di sini adalah 10.788.1. Ini adalah interface
yang mengarah ke core switch, point to point ya. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian selanjutnya saya coba cek dulu di sisi end user sekarang. Saya coba end user, saya buka dulu di sini. Oke, so IP. Oke, kita ping 8888. Oke, bisa ya di sini, berhasil. Oke. Oke, jadi seperti ini ya konfigurasinya ya. Jadi kita nggak perlu lagi masukin default root secara manual di sisi core switch. Jadi udah otomatis. Nah, ini berfungsi ketika kita memiliki banyak device. Misal kita di sini ingin menambahkan satu device lagi nih di sini. Oke, katakan di sini router ya. Maka yang perlu kita konfigurasi yaitu device baru dan networknya saja. Nanti si Palo Alto ini akan otomatis. Jadi kita nggak perlu konfigurasi lagi. Oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi OSPF. Penjelasannya semoga yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.